Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Aulia dengan NIM 2422015, kelas SI 4F. Pada video ini saya akan menjelaskan modifikasi yang saya lakukan pada file index PHP, yaitu mengubah bagian service menjadi mata kuliah yang datanya itu diambil dari database. Sebelum masuk ke codingan, saya akan menunjukkan terlebih dahulu tabel database yang digunakan. Di sini terdapat tabel bernama 55 Web Programming yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya. Tabel ini memiliki 5 field, yaitu ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Field ID berfungsi sebagai identitas atau primary key dari setiap data. Field kode mata kuliah digunakan untuk menyimpan kode mata kuliah, lalu field nama mata kuliah digunakan untuk menyimpan nama mata kuliah, dan field SKS digunakan untuk menyimpan jumlah SKS, lalu yang terakhir adalah field semester yang digunakan untuk menyimpan semester pada mata kuliah tersebut. Di dalam tabel ini terdapat beberapa data mata kuliah yang nantinya akan ditampilkan pada website. Selanjutnya, saya akan masuk ke file index PHP. Pada bagian atas kode, saya sudah menambahkan untuk mengambil data dari database. Ini. Kode yang pertama yaitu ini. Pada baris ini saya membuat variabel bernama SQL mata kuliah. Isi dari variabel ini adalah query SQL, yaitu select bintang from 55_web programming. Select digunakan untuk mengambil data, tanda bintang berarti mengambil seluruh kolom yang ada pada tabel, sedangkan from 55_web programming menunjukkan bahwa data diambil dari tabel 55_web programming. Jadi baris ini tuh berfungsi untuk mengambil seluruh data mata kuliah yang ada pada tabel tersebut. Kemudian pada baris berikutnya terdapat kode ini. Kode ini digunakan untuk menjalankan query yang sudah dibuat sebelumnya. Variabel callDB merupakan koneksi database yang berasal dari file connect PHP. Fungsi query digunakan untuk mengirim perintah SQL ke database MySQL. Hasil query tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel result mata kuliah. Selanjutnya terdapat kode ini. Fungsi fetch all digunakan untuk mengambil seluruh hasil query sekaligus. MySQLi_assoc digunakan agar data disimpan dalam bentuk array asosiatif. Dengan cara ini, setiap data dapat dipanggil menggunakan nama kolomnya, misalnya nama mata kuliah, SKS, atau semester. Hasil akhirnya disimpan ke dalam variabel data mata kuliah. Setelah data berhasil diambil dari database, saya scroll ke bagian service section. Pada template bawaan Arsha, bagian ini masih memiliki judul service. Saya mengubahnya jadi mata kuliah. Perubahan ini dilakukan agar judul section sesuai dengan isi yang akan ditampilkan. Selanjutnya, saya juga mengubah deskripsi section ini menjadi daftar mata kuliah jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Tujuannya agar pengguna mengetahui bahwa bagian ini berisi daftar mata kuliah. Selanjutnya, masuk ke bagian container. Di dalam row terdapat kode ini. Kode ini merupakan perulangan for each. Perulangan ini digunakan untuk membaca seluruh data yang terdapat pada variabel data mata kuliah. Variabel data mata kuliah ini berisi seluruh data yang sebelumnya diambil dari database. Sedangkan variabel MK digunakan untuk menampung satu data mata kuliah setiap kali perulangan dijalankan atau berjalan. Jadi, jika terdapat 5 data mata kuliah
di database, maka perulangan akan berjalan sebanyak 5 kali. Kemudian, di dalam for each, terdapat card digunakan untuk menampilkan data. Di kode ini, menunjukkan bahwa pada layar besar, satu baris dapat berisi 4 card. Sedangkan kode ini menunjukkan bahwa pada saat layar ukuran sedang, satu baris itu akan berisi 2 card. Bootstrap yang akan mengatur tampilannya secara otomatis agar responsif. Kemudian terdapat kode ini. Bagian ini merupakan card atau kotak yang digunakan untuk menampilkan informasi mata kuliah. Selanjutnya terdapat icon. Icon ini saya ubah menjadi book karena lebih sesuai dengan tema mata kuliah dibandingkan icon bawaan template. Kemudian pada judul card, kode ini digunakan untuk menampilkan nama mata kuliah. Data nama mata kuliah diambil dari kolom nama mata kuliah pada database. Jadi setiap card akan menampilkan nama mata kuliah yang berbeda sesuai dengan data yang ada pada tabel. Selanjutnya terdapat bagian paragraf. Pada bagian ini ditampilkan informasi tambahan mengenai mata kuliah. Baris pertama menampilkan kode mata kuliah yang diambil dari kolom kode mata kuliah. Baris kedua menampilkan jumlah SKS yang diambil dari kolom SKS. Baris ketiga menampilkan semester yang diambil dari kolom semester. Tag BR digunakan untuk membuat pindah baris sesuai tampilannya itu lebih rapi. Kemudian setelah seluruh data ditampilkan, perulangan for each ditutup menggunakan Kemudian setelah seluruh data ditampilkan, perulangan for each ditutup Kemudian setelah seluruh data ditampilkan, perulangan for each ditutup menggunakan kurung kurawal penutup. Artinya, proses perulangan telah selesai. Keuntungan dari penggunaan for each ini adalah jumlah card akan menyesuaikan dengan jumlah data yang ada di database. Jika nanti terdapat mata kuliah baru yang ditambahkan ke tabel 55_web programming, maka website akan otomatis membuat card baru tanpa perlu menambah kode HTML secara manual. Nah, ini saya tampilkan hasilnya pada browser. Di sini terlihat bahwa di bagian service sudah berubah menjadi mata kuliah. Setiap card menampilkan nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, dan semester. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berhasil diambil dari database dan ditampilkan secara dinamis menggunakan PHP. Jadi kesimpulannya pada tugas ini saya kita memanfaatkan tabel 55 web programming yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian mengambil datanya menggunakan query SQL, menjalankan query tersebut menggunakan koneksi database, menyimpan hasilnya ke dalam array asosiatif, lalu menampilkannya pada service section menggunakan perulangan for each sehingga website dapat menampilkan data mata kuliah secara otomatis dan dinamis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.